Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Tahun 2021 segera berakhir. Banyak peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2021 di Purwasuka, khususnya di Purwakarta. Dari peristiwa-peristiwa tersebut banyak diantaranya yang menyita perhatian publik, baik itu peristiwa politik, hukum, kriminal, pendidikan, dan bidang lainnya. Cakap-cakap edisi malam ini kita akan mengilas balik peristiwa 2021. Telah hadir di studio Bapak Agus Yasin, pemerhati sosial Purwakarta. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Boleh dibuka Bapak maskernya? Ya, Iya, gimana Bapak kabarnya malam hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Keluarga di rumah juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain ada Pak Agus Yasin juga ada Bapak Riana Wangsa Direja, jurnalis sekaligus pimpinan redaksi Jabar News, betul ya? Ya betul. Iya, selamat malam Pak Riana. Malam. Malam ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Keluarga juga di rumah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir juga ada Bapak Budi Sopani Muplih, politikus yang juga tokoh pemuda Purwakarta. Selamat malam Pak Budi. Malam. Malam. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Mungkin beberapa episode yang lalu pernah juga datang ke sini, baik Pak Agus, Pak Riana juga pernah. Betul. Iya, dan juga Pak Budi juga pernah ya. Waktu itu pada episode apa ya Pak ya, di kebun melon ya? Kebun apa namanya? Cilik ya. Putri Oh, Cilik. iya. Iya, waktu itu Putri kita Cilik. pernah ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, sekarang ini kan kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tentu banyak peristiwa yang terjadi di Purwakarta, baik beberapa bidang seperti tadi yang juga sudah saya sebutkan ya Pak, ada pendidikan, ada juga politik, hukum, dan lain-lain. Nah, mungkin saya ingin bertanya kilas balik nih, kita sedikit mengulang apa yang pernah terjadi di Purwakarta. Khususnya saya ingin tanya dulu kepada Pak Riana. Pak, Bapak ini kan memang jurnalis ya, mengetahui banyak sekali apa yang terjadi khususnya di Purwakarta. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini menurut Bapak apa sih yang paling menarik? Paling menarik, bidang apa sih yang paling menarik Ya baik. pada tahun 2021? 2021 isu masih didominasi seputar COVID tentunya ya. COVID ya. Walaupun pada bulan Juli sudah mulai melandai di Purwakarta, seluruh area pada bulan September bahkan September Oktober sudah hijau semua. Sudah hijau, Dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Nah, isu-isu soal pandemi COVID itu memang masih mendominasi, yang artinya mendapat perhatian banyak dari masyarakat Purwakarta. Tapi di sisi itu juga ada beberapa isu yang lain. Itu misalnya yang paling menarik itu adalah isu-isu soal sosial. Apa itu, Pak? Sosial, kemudian lingkungan ya. Isu sosial misalkan di pandemi ini mungkin ekses dari soal pandemi ya. Karena mungkin di masa pandemi terutama anak Kang tidak banyak sekolah mungkin ya, karena tidak boleh tatap muka dan lain-lain. Tetapi ternyata semakin banyak ruang aktivitas di luar rumah gitu loh. Nah, ada beberapa peristiwa yang kemudian kita rekam, salah satunya adalah banyaknya atau tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak. Ini menarik nih kan. Selain itu juga memang di Purwakarta ini kita lihat di Jabar News, di media saya, kalau setiap ada pemberitaan kecelakaan itu pembacanya tinggi. Pembacanya tinggi. Paling menarik. Apalagi kalau kecelakaannya itu di daerah Jalan Raya Bandung Purwakarta ya, jadi Sukatani. Misalnya tukang jati lurus Sukatani ke sana itu kalau sudah ada kecelakaan di sana itu perhatian publik untuk membaca berita di di media kami ataupun kemudian di kanal medsos kami ini itu cukup menghadirkan banyak perhatian lah gitu dari publik itu soal sosial. Nah, itu tadi soal anaknya adalah menjadi tinggi angka kecelakaan. Yang keduanya juga soal kriminalitas, soal yang sekarang ya itu cukup tinggi juga, mengundang perhatian dari masyarakat soal pelecehan terhadap anak gitu ya. Ini luar biasa Purwakarta, dan itu kemudian ini menjadi isu nasional juga. Itu kemudian soal sosial yang kaitannya di segmennya pada pada anak-anak. Selanjutnya juga soal lingkungan.
Soal lingkungan ini juga menyita perhatian banyak juga, Kang, Pak Agus. Ini kaitannya soal agak ramai kemarin soal polemik tambang di galian C ya, atau apa itu ya. Di luar persoalan, di luar masalahnya atau polemik dan lain-lain, ternyata pemberitaan soal itu masih cukup tinggi dari masyarakat Purwakarta, karena memang tersebar beberapa titik galian C, bukan di persoalan pada saat penggalian, tapi mungkin pada ekses pada saat itu diangkut gitu ya, yang kemudian banyak menyebabkan misalkan jalan rusak dan lain-lain. Dan satu lagi yang paling menarik, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Kang Budi juga. Ini yang sepanjang tahun rame terus, Kang. Apa coba, Kang? Itu persoalan infrastruktur pembangunan jalan Jatiluhur itu, Kang. Jadi masyarakat Purwakarta ini karena memang itu ada satu ke arah destinasi wisata ke Jatiluhur ya. Kemudian juga itu wilayah industri dan lain-lain, tapi sampai detik ini itu jalan dari mulai Bunder lah mungkin ya, sampai ke mau menuju destinasi wisata Jatiluhur itu luar biasa. Apa namanya, sampai sekarang belum selesai lah ya jalannya. Bukan jalan, menurut saya itu ada yang menjadi kubangan dan lain-lain lah. Itu yang sekarang menyita perhatian publik juga ya gitu. Oke, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Budi ini. Gimana tanggapannya Pak terkait berita yang paling tadi dibahas oleh Pariana, jalan belum ada perbaikan atau gimana Pak menurut Bapak? Saya bingung harus mulai dari mana. Karena memang Kang Riana ini banyak tahu ya. Memang jurnalis banyak ya. Berita yang memang yang tadi disampaikan. Iya. Mungkin saya di sini hanya menyoroti beberapa hal saja. Tadi kaitan dengan Jatiluhur misalnya, jalan. Memang itu saya sendiri kebetulan kan tetangga kecamatan lah, sering melintasi ke daerah sana. Gitu. Ini penyebabnya yang jelas mungkin dampak dari pembangunan kereta cepat Indonesia-China. Nah, saya nggak tahu komitmennya itu dengan pemerintah daerah, dengan provinsi atau apa, seperti apa, bagaimana cara memaintain jalan itu, nah, sehingga sampai saat ini terbengkalai gitu mungkin perbaikannya ya. Nah, ya nanti karena di sini tidak ada pemerintah yang memang membidangi secara khusus tupoksi mereka ini kan. Sehingga ya saya rasa saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Namun saya sebagai masyarakat yang merasa prihatin karena secara teoritis mestinya ketika membangun sesuatu ini kan akses negatifnya juga sudah terbaca kemungkinan-kemungkinannya. Nah, sehingga ini kan harus diantisipasi mestinya. Tapi menurut Bapak terlihat nggak intikat baik dari pemerintah setempat buat memperbaiki jalan tersebut? Mungkin sudah ada sedikit demi sedikit atau memang belum ada sama sekali? Saya kurang tahu persis ya sekarang sejauh mana upaya pemerintah. Tapi secara faktual sih tidak ada. Ya, secara kenyataan di lapangan belum ada. Kalaupun toh ada itu kan perbaikan-perbaikan yang minimalis gitu. Misalnya tonase kendaraan di situ udah di atas 40 ton. Sementara kan perbaikannya diaruk asal-asalan tanpa perekat gitu. Ya bagi saya mohon maaf itu bukan sebuah perbaikan ya. Jadi ya udah lubang gitu kan, kayak gigi lubang, kita berlubang makan lagi ya pasti dicongkel gitu lagi tanpa perekat kan gitu. Beda sama dokter kasih tambalan gitu, mungkin kasih perekat. Apa itu menunggu menurut Bapak ya? Apa itu menunggu proses kereta cepatnya selesai baru diperbaiki gitu atau gimana? Niat kan lama ya. Kemungkinannya seperti itu. Gitu. Tonase kendaraannya kan juga mungkin tinggi sehingga rawan rusak lagi. Nah, tapi kan masyarakat harus sabar sampai berapa tahun ini kira-kira ya? Dengan klasifikasi tertentu mestinya sih bisa. Gitu. Cuma harus ada peningkatan tonase daya ini ya. Daya kualitas tonase jalannya harus ditingkatkan. Itu yang kedua tadi disinggung permasalahan galian. Itu memang kebetulan kalau bicara galian itu ya di kampung saya sendiri. Gitu. Memang dan sekaligus juga ketika saya di DPRD memang itu menjadi salah satu fokus ya yang menjadi harapan saya ada perbaikan. Di mana hari ini secara umum di Purwakarta juga baik itu dampak dari tol ya, tol yang Japek 2 itu, terus juga KCIC
Sehingga sebagai salah satu penyangga kebutuhan di komoditas tambang, ini Purwakarta kena dampak secara langsung dengan meningkatnya kebutuhan akan hasil tambang. Sehingga lebih menjamur, ya, baik itu galian tanahnya, batunya, bahkan untuk sekarang itu sudah masuk lagi untuk kebutuhan bahan keramik misalnya. Nah, ini juga memang jadi problem tersendiri. Nah, sayangnya bahwa kebijakan untuk regulasi di sektor tambang ini diambil alih oleh pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa dalam tanda petik berdaya mungkin. Nah, tapi seminim apapun pemerintah daerah mestinya punya kapasitas, karena kita juga ada dinas lingkungan hidup, ya, yang berkaitan otomatis ketika bicara tambang ini bicara dengan lingkungan. Nah, ini juga problem sebetulnya bisa saja kalau kita memang mau bersikap, gitu. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini ada salah seorang anggota DPR RI juga yang memang relatif konsentrasi, ya, mengantisipasi dampak-dampak negatif itu mulai dari Maningi sana sampai Cibatu misalnya Sukatani. Terus hari ini dilakukan upaya-upaya itu. Cuma ya tentu saya berharap juga ada soliditas, ya, karena kan beliau itu fungsinya lebih ke kontrol. Gitu, lebih ke kontrol. Nah, sehingga ya bagian eksekutifnya lah, baik kalau memang itu menjadi kapasitas pusat, ya Mbok Yodi atasi juga. Kalau memang itu menjadi kapasitas provinsi, ya diajak lah provinsi sesuai dengan tupoksi beliau juga. Ya, sesuai dengan tupoksinya, ya Pak. Ya. Oke, ini Pak Agus katanya tadi sangat tertarik, ya, ingin segera menanggapi ini. Kelihatan sangat ingin menanggapi ini. Gimana nih Pak Agus dengan pemberitaan tadi yang kita bahas? Tertarik terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini tadi korelasinya dengan jalan-jalan terjadi. Memang itu kan jalan provinsi. Iya. Tapi harusnya walaupun jalan provinsi, dinas di sini juga harus proaktif dong. Tetap tanggung jawab, ya Pak. Jangan karena ini urusan provinsi, tapi kan yang dipakai oleh kita. Contoh lah, selain itu juga seperti PJU, penerangan jalan umum. Ini yang jalan-jalan provinsi ini semua gelap ini. Coba lihat, pada Purwakarta ini kan sumber listrik. Ya kan? Nah sekarang ada 300 titik. Tapi lucu, yang 275 dikuasai oleh, kata dia ada, nggak tahu lah, aspirasi katanya, aspirasi dari Gedung Putih kan. Nah, ini kan nggak lucu juga gitu kan, jadi sudah tidak ini. Nah persoalan itu jalan dan yang lainnya, saya juga kemarin mengamati masalah jalan ke objek wisata Pasangrahan. Itu kan Pasangrahan itu desa wisata 100 besar di Indonesia yang terbaik. Tapi sampai sekarang gimana Pak, perlu saya tanamin pohon pisang itu? Gitu kan? Nah ini kemarin jalan Kiara Pedes ini. Nah, sehingga saya ngomong ini gimana? Nah memang kalau berbicara semua juga kena dampak. Covid itu kena dampak. Masa sih semuanya konsentrasi ke sana? Kan gitu, apa nunggu orang yang sepakat? Nah, gitu. Nah, hal lain yang sangat menarik pada hari ini sampai detik ini adalah ini gimana sih? Walaupun tadi Kang Budi mengatakan masalah galian, ya. Galian. Ya, sebenarnya kalau memang itu sudah hak pusat, memang sudah diambil di pusat. Untuk menjadi kontribusi ke daerah, kita gunakan loh Undang-Undang 40 tentang perusahaan terbatas. Itu kan ada. Ya, di sana kan berkaitan dengan CSR. Kan gitu, bagaimana nih tanggung jawab lingkungannya? Kan gitu, kalau memang itu perusahaan ini sampai rusak, ini bagaimana jangan sampai menggali nanti pada saat perbaikannya jadi tanggung jawab daerah. Itu kan kompensasinya jaminan cuma 5%. Tapi kalau nanti ini diperbaiki, apa cukup 5%? Iya kan? Itu gunakan. Maka saya menginginkan, apa kamu hak inisiatif dewan atau pemerintah daerah, cobalah regulasi benarkan sekarang. Ini yang saya bingung sampai sekarang. Tahun 2005, Kang Budi, ya, 2021 nih. Ini 25 raperda baru selesai 10. Nggak apa-apa, bagus. Saya kan bukan DPRD lah. Iya. Kita belajar sama-sama dulu kan, ya. Nah, dulu itu kalau ada permasalahan ini cepat regulasi lah. Nah, terus persoalan yang kedua,
target tadi yang dikatakan Kang Budi itu tanpa evaluasi target itu. Coba bayangkan saja urusan PDAM, perusahaan daerah ya air minum sebagai BUMD yang katanya ini sebagai penopang ya penambah TAD sampai tahun ini tidak mencapai target walaupun 75 juta. Lucu kan? Nah, makanya di sini kalau kita berbicara ini adanya kebijakan-kebijakan yang lemah yang perlu kita perbaiki untuk pelajaran ke depan. Itu kan? Nah, maka akan berimbas kepada ekonomi, sosial semuanya ke sana. Mungkin Kang Budi sekarang sebagai pengusaha bingung. Iya kan? Bingung. Coba kalau kita bayangkan nih, saya pernah membaca Bupati Purwakarta pada tahun 2019 mengatakan tidak akan menolak izin perumahan, tapi nyatanya berjalan. Oke, Gitu. baik Pak Agus, kita tahan dulu ya. Ya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan Pak Agus. Tadi sangat menarik tentang perizinan perumahan oleh Bupati. Boleh dilanjutkan nggak Pak? Mungkin masyarakat Purwakarta juga meskipun sudah berlalu ya beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, tapi masyarakat Purwakarta juga sangat ingin tahu ini ada apa sebenarnya. Ya, itu bukan menolak, tapi akan menolak gitulah Bupati 22 perusahaan. Karena terkait ya belum adanya RDTR. Kita bayangkan bahwa Perda nomor Tunggu sebentar Pak, RDTR itu apa? Mungkin banyak kaum milenial juga nih dari masyarakat rencana Purwakarta yang detil nonton. tata ruang. Nah, Oke. ini turunan ataupun setelah ada Perda RTR rencana tata ruang wilayah, itu diamanatkan harus bikin RDTR karena RDTR itu mengatur RRTR-nya, rencana rinci tata ruang, terus zonasi, nah kan gitu. Bayangkan oleh kita Perdanya tahun 2012 nomor 2 ya tentang RTRW. Sampai sekarang ini belum dievaluasi. Nah, karena kemarin katanya mau dievaluasi, tapi ada kendala misalnya dari provinsi ya harus matching, dan kalau RTRW itu harus matching dengan nasional, dengan Bappenas. Nah, terus bagaimana itu izin bisa optimal kalau RDTR-nya juga belum ada perdanya. Nah, ini merugikan tentang perizinan. Maka ini juga akan disinyalir bahwa apa yang sudah berdiri ini sudah bisa saja melanggar RDTR ya. Misalnya sebuah pabrik di sini di zonasi hijau, lahan produktif dijadikan pabrik kan nggak boleh. Perumahan gitu. Nah, ini banyak kasus-kasus perumahan di Purwakarta yang secara zonasi ini sudah melanggar. Nah, itulah ya, mungkin ya Pak Budi tahu lah. Oke, Pak Budi, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya. Tadi kalau berbicara tentang RDTR dan RTRW, kebetulan saya di 2018 itu dengan almarhum Bapak Haji Komarudin. Itu merupakan pimpinan di Pansus RTRW. Itu kita sudah menyelesaikan sebetulnya untuk RTRW karena permintaan desakan dari perubahan sebagai dampak dari KCIC tadi. Gitu. Itu kan ada batasannya. Kalau nggak salah 10% ya. Perubahan itu secara berkala bisa kita lakukan. Nah, ini memang untuk khususnya tadi perumahan itu banyak, cuma saya nggak tahu ya. Sejak 2020 sampai 2021 ini ada nggak izin yang sudah dikeluarkan? Gitu. Kalau yang action yang hari ini yang saya tahu sih mungkin itu izin-izin lama ya. Seperti di Panghegar yang di Babakan Cikau gitu. Terus MOS kawasan industri. Terus lagi di Cempaka. Gitu. Itu mungkin kan dikeluarkannya zaman Pak PLT ya kalau nggak salah. Nah, itu masih produk-produk legalitas lama gitu. Nah, yang baru ini apakah sejauh mana sih ketidakkonsistenannya Ibu Bupati misalnya, saya kurang tahu kalau masalah itu. Namun demikian saya tetap berharap bahwa RDTR ini vital. RDTR ini vital karena itu hari ini masih banyak kegamangan baik para investor khususnya
Karena Purwakarta kan disinyalir beberapa tahun yang lalu kita sempat mendapatkan penghargaan Investment Award. Nah, sehingga kepastian itu harus sudah ada. Gitu. Nah, yang terjadi memang saya nggak bisa menutup mata juga. Ada beberapa zona kuning misalnya yang mestinya untuk perumahan itu dijadikan industri. Gitu. Nah, pergeseran-pergeseran seperti itu mungkin ya bagus yang terjadi. Nah, itu memang terjadi dan itu menjadi problem di beberapa kabupaten yang lain ya, khusus RDTR ini kenapa kok negosiasinya alot banget gitu ya. Mudah-mudahan ini segera mungkin karena memang biar kita juga tahu bahwa Purwakarta ke depan itu yang ini jadi apa gitu. Kayak kita bangun rumah kan, kita pengen ruang tamunya di mana, ruang dapurnya di mana, jelas lah gitu. Sekarang ini nggak ada kejelasan. Silakan. Nah ya ini menarik ya. Artinya menurut saya jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kang Agus kemudian dipertajam oleh Kang Budi itu adalah nukilan-nukilan dari masalah-masalah yang terjadi di Purwakarta 2021 ke belakang gitu loh ya. Termasuk apa yang tadi saya sampaikan persoalan sosial, kaitan soal anak, kemudian peristiwa-peristiwa hukum dan lain-lain. Itu karena memang tadi perlu di-underline itu persoalan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan, juga dalam persoalan perencanaan terutama, gitu loh ya. Ini konsistensi bagaimana sebuah pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan yang baik dan kemudian melakukan pelaksanaan yang baik pula. Jangan sampai kemudian satu sisi, misalkan contohnya ya, persoalan konsistensi yang tadi perlu garis bawahi. Satu sisi kemudian bupati pada saat naik itu kemudian moratorium lah untuk izin perumahan, tapi kemudian 2018 akhir ditandatangani juga adalah ada Perbub soal kawasan Bungosari Istimewa gitu loh ya, gitu kan. Nah ini kan yang kayak gitu loh. Artinya mungkin bisa jadi ketidaktahuan bupati gitu ya. Tapi kan harusnya ada orang-orang atau kemudian bagian-bagian SOTK yang mendukung pekerjaan beliau ini kan melakukan perencanaan sampai pelaksanaan dengan baik gitu loh. Jadi ini catatan pentingnya adalah dari nukilan-nukilan masalah itu adalah ke depan 2022 ini Purwakarta ini harus punya perencanaan yang bagus gitu loh ya. Betul. Kemudian juga pelaksanaan pembangunan yang bagus. Perencanaan itu apa ya? Dari persoalan keuangannya gitu ya. Pendapatan kita gimana sih gitu loh. Bayangkan saja kan saya pernah sekolah 1 tahun sekolah khusus anggaran Kang. Enggak 1 tahun, hampir 8 bulan lah itu. Jadi intinya begini. Sebuah pemerintah itu akan sehat keuangannya jika konstruk anggarannya yang PAD-nya itu adalah seminimalnya 30% dari APBD kan. PAD ini ya. Baik ada yang dari pendapatannya ya. Pendapatannya itu dari ada PAD murni, ada dari retribusi dan lain-lain lah gitu ya. 30%. Artinya kalau kita 2,3, 30% itu sekitar harusnya PAD pendapatan kita itu kan sekitar 6 PAD-nya ya, sekitar 650-an lah. Tapi bayangkan sekarang kita masih di bawah 400 gitu loh. Dan sampai detik ini belum tercapai 100% gitu loh. Nah, ini kan yang kayak gini yang kemudian ayo loh 2022 harus segera diselesaikan. Salah satunya juga di luar itu juga OPD yang kemudian kaitannya peristiwa-peristiwa yang terjadi persoalan anak, apalagi yang akhir minggu ini soal soal pelecehan anak dan lain-lain kan itu bukan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum Kang. Tetapi kan pemerintah daerah itu harus kuat dalam hal bagaimana memiliki program untuk pendidikan karakter ke anak-anak yang ada di Purwakarta gitu loh. Ya. Di situnya gitu loh peran pemerintahnya gitu loh kan. Karena ini yang menarik nih Kang. Saya ini kan juga punya tugas karena memang harus terus menulis Kang Budi ya. Saya juga sebagai kontributor di media nasional, media besar. Baru saja kemarin saya diminta untuk menindaklanjuti, coba pengen tahu itu bagaimana korban bencana alam tanah bergerak di Pasanggerahan. Saya survei ternyata itu kan kejadian Februari 2020 Kang. Sampai saat ini belum selesai. Masih ada 15 kepala keluarga itu yang itu yang masih diungsikan di SDN Pasanggerahan 1, 15 kakak. Huntara memang sudah ada tapi belum selesai infrastruktur semuanya gitu loh. Nah, yang kayak gini gitu loh. Artinya kan ada perencanaan yang tidak baik, pelaksanaan tidak baik. Kejadian bencana 2020 Kang,
Betul. Sampai sekarang 15 kakak masih Ujung tahun masih hidup di 2021 sekolah, masih ikut di ya? sekolah. Dan Betul, kepala betul. sekolah juga katanya sudah mulai keberatan karena akan melakukan tatap muka gitu loh. Sedangkan ada 15 kakak yang tinggal di sekolah gitu loh kan, ini bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya juga 2021 ini yang menariknya adalah, nah kenapa sih gitu? Karena memang ini juga perlu peran-peran lembaga-lembaga negara ad hoc di luar lembaga resmi itu yang harus mulai banyak bersuara. Saya terus terang saja selama kemudian bukan mengampu ya, memimpin media massa, itu jarang sekali para pemimpin lembaga negara ad hoc yang kemudian mau muncul di media untuk memberikan statement lah, atau memberikan arahan lah, atau memberikan pendapat bagaimana sih soal di bidang dianya untuk Purwakarta misalnya gitu kan. Padahal misalkan sampai hari ini saja bahkan Komisi Informasi Daerah saja di Purwakarta belum dibangun gitu loh gitu kan, masih semuanya di PPID gitu kan ya. Alhamdulillah kalau KPAI sudah ada, kemudian Komisi HIV/AIDS sudah ada dan lain-lain, atau lembaga-lembaga ad hoc lainnya kayak KPU, Bawaslu dan lain untuk penyelenggara pemilu sudah ada. Tetapi mereka ini kayak kelihatannya memang masih malu-malu dengan media untuk mengutarakan pendapatnya, untuk membantu pemerintah memberikan asupan gitu loh soal informasi apa sih yang harus bagus untuk pembangunan ke depan gitu. Oke, mungkin Pak Agus ada tambahan. Iya, saya tertarik tadi juga dengan masalah Perbu 42 2019 tentang wilayah Bungusari Istimewa. Kalau saya teliti tidak nyantol sama RT RW. Ya, Perda RT RW. Bahkan Perda RT RW-nya juga harus dirubah kan, karena di sana masih tetap IMB sekarang kan persetujuan bangunan gedung. Itu yang terus benar. Apa yang dikatakan oleh Kang Rian, ya yang paling menarik lagi sekarang ini 12 pensiunan PDAM nih yang tidak bisa menerima pensiun, bahkan sampai ada yang hampir 2 tahun. Ini sedih kan kita. Faktornya apa? Faktornya bahwa PDAM tidak menyetorkan atau belum menyetorkan ke Dapen Pamsi. Tunggakannya itu Purwakarta itu 3,4 miliar. Besar ya. Sementara untuk BPJS sekitar hampir 600 juta. Saya hitung, saya kalkulasi, kok bisa ya? Itu kan 5% itu kan dipotong dari karyawan. Nah ini bahkan per 25 Desember itu Badan Pengelola Pensiunnya itu sudah ngasih deadline. Kalau tanggal 25 Desember tidak bisa menyelesaikan, maka Purwakarta ditangguhkan. Kedepannya yang pensiun maaf saja tidak bisa. Nah sekarang bukan ditoleransi, diberi ini per tanggal 1. Tanggal 1. Nah, kalau kita berbicara itu kan duit mereka. Dan ada kewajiban perusahaan memang 7%, jadi 12%. Coba. Itu kan nggak sebesar apa ya pensiunnya, itu paling tinggi 3 juta. Yeah. Nah ini ada yang hampir 2 tahun. Ini kan persoalan. Iya. Nah seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sebagai KPM ngambil langkah. Bila perlu restrukturisasi lah BUMD itu kan, karena KPM-nya kan Bupati, gitu kan. Kemarin itu di media sudah muncul kayaknya. Sudah Iya. soal Karena Auditan itu. ya. ini yang lucunya itu sampai yang berteriak-teriak kasihan lah pensiunan. Ya akhirnya saya terus terang aja membantu mereka untuk sampai bagaimana dengan alasan katanya PDAM masih mau terkendala dengan tagihan. Saya hitung kok untuk 3 sekian itu dari hasil ini aja lah ya, beban abodemen aja 42.000 kali 18.000 berapa sih? 9,072 miliar. Kalau punya hutang 8 miliar PDAM, itu kan masih ada sisa. Oke, baik. Itu mungkin menjadi catatan terbesar juga sepanjang 2021 ya Pak ya. Kalau kita kilas balik juga dari sisi hukum, mungkin pernah ada kasus PAW Golkar. Ya. Nah, mungkin dari Pak Agus mungkin pernah melihat atau ingin menanggapi tentang PAW Golkar yang sampai berbulan-bulan itu mencari pengganti, itu bagaimana sih? Ya itu sih kalau masalah itu bukan sisi hukum, saya mungkin Pak Kambudi lah, Masalah politiknya internal. itu masalah internal. Lebih ke internal Yang ya. lebih menarik lagi adalah eksekusi dari persoalan hukum Mamin itu. Mami ini. Wah, yang Oh iya itu kan persoalannya Itu itu sebesar itu. padahal MA itu Mahkamah Agung
Itu 2011. 11. Kenapa baru dieksekusi pada tanggal 2 Desember? Ya. Nah, persoalannya di mana? Hmm. Artinya ada tangan-tangan yang menari jahil, yang nakal, yang menyembunyikan. Nah, iya betul. Betul nggak? Tuh, Iya, itu dari salah Mariana satu isu Murni. nasional, Kang. Iya. Itu salah satu isu nasional juga hari ini. Dan sudah kita coba ke lapangan untuk investigasi, bukan investigasi, untuk menanyakan klarifikasi dan konfirmasi dan lain-lain. Kalau kejaksaan ternyata sudah 4 kali mengeluarkan surat, Kang, Iya. ke pengadilan negeri dalam kurun waktu dari mulai 2011 sampai 2021 ini, gitu kan. Nah, tetapi kemudian kan begini prosesnya itu. Di pengadilan negeri dinyatakan bebas, Kang. Di pengadilan tinggi dinyatakan bebas, jaksa kemudian kasasi ke MA dinyatakanlah bersalah. Iya. Nah, putusan MA itu, jadi alurnya ya supaya Pak ngerti juga kenapa sih ada di pengadilan. Putusan MA itu salinan putusannya harus melalui pengadilan negeri. Nah, berarti kan ke pengadilan negeri Purwakarta nih. Iya. Itu 2011. Di situ dinyatakan bersalah dengan hukuman 2 tahun ya, dengan hukuman kurang lebih 2 tahun gitu. Nah, tetapi dari 2011 itu putusan pengadilan ini harus diserahkan ke kejaksaan karena yang mengeksekusi kejaksaan, mengeksekusi terpidana itu gitu loh. Nah, ini ada bottleneck nih gitu loh. Jadi Iya, dari iya. sini nggak nyampe ke kejaksaan, tapi kejaksaan sudah sampai 4 kali ternyata bersurat katanya. Sudah bersurat menanyakan itu sampai dari tahun 2011 sampai sekarang itu. Nah, tapi tidak tahu bagaimana ini yang masih kemudian kemarin juga masih terus dikejar, ditanyakan ke pihak pengadilan negeri. Ini kenapa sampai 2011? Bahkan apa namanya teman-teman di Jakarta juga sudah mulai mau ya kan ke komisi yudisial juga, Kang. Iya. Apa sih ini ada masalahnya di mana ataukah ada yang Ini kan main gini, atau apa? gini kan, alasan penundaan itu ada alasannya. Ya. Ada yang perpetrer Ya. atau ada karena kemanusiaan, atau karena memang ada lagi persoalan hukum lainnya kan, atau ada memang ada dari gugatan dari pihak ketiga. Kalau saya lihat persoalan ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah ada apa? Ada apanya? Pengadilan itu menahan itu. Nah, itu yang harus kita kejar. Ya, Menko mungkin ini Pak Polhukam Budi kan mau dalam ngasih beberapa tanggapan. minggu yang lalu sudah ada itu kan. Oh iya. Banyak mafia. Mungkin Ya kan, diantar. ini kan gini lah, ini presiden buruk bagi penegakan hukum di Purwakarta kan. Catatan juga ya, Pak ya? Catatan ini, Banyak maka catatan. ke depan jangan begitulah, gitu kan. Termasuk kasus-kasus sekarang mandeknya masalah ini loh, PDAR, pimpinan PDAR. Ini kan, ini kalau kita ungkap ini bisa menjadi kasus Iya. ya, perbuatan melawan hukum kan gitu ya. Oke, mungkin terakhir sebelum segmen 2 ditutup ya, mungkin saya ingin ke Pak Budi. Bapak mungkin pernah dengar, karena Bapak juga pelaku wisata ya, tentang menjamurnya eceng gondok di Waduk Jatiluhur. Ini menurut Bapak tanggapannya gimana? Siapa sih yang harus memberantas itu kok sampai banyak gitu dan kayak nggak ada gitu ya, seakan-akan tidak ada yang ini. Masyarakat aja sekitar ambil-ambil gitu kan. Harusnya siapa sih? Iya. Eceng gondok. Saya tahun 2010, 2011, 2012. Saya sekaligus sebagai pelaku clean up eceng gondok di Waduk Cirata. Masya Allah. Ya. 3 tahun saya mengangkat itu. Nah, memang kalau di Jatiluhur saya kurang tahu. Ini manajemennya seperti apa. Kalau di Cirata memang relatif lebih aktif ya untuk melakukan pengangkatan itu. Itu memang sangat mengganggu gitu. Cuma memang di kendala teknisnya itu kan ada beberapa equipment atau peralatan yang menjadi alatnya. Ketika itu kita pakai sistem manual. Sistem manual dengan eskapator dibolongin, diangkat gitu kan, di pinggir nanti ditarik. Nah, kemudian beralih ke aquatic harvester, ke penghancur. Ya, ketika itu di BPWC saya berdiskusi banyak, kita kunjungan bareng ke Pluit waktu itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya alat yang efektif itu yang seperti apa? Nah, saya rasa setiap daerah kan punya permasalahan masing-masing ya. Punya. Aquatic harvester itu kan kalau untuk menghancurkan yang memang murni eceng gondok. Nah, sementara di kita kan mohon maaf ada styrofoam, ada bambu. Akhirnya pada jebol itu aquatic harvester. Problemnya itu. Siapa sebetulnya Pak untuk membersihkan? Apa memang ada perusahaan khusus yang memang harusnya dia yang bergerak atau memang pemerintah atau bagaimana?
Ya, saya rasa itu kolektif ya, gitu. Kalau menurut saya, kalau kebijakan spesifik, kalau bicara perusahaan itu kan wilayahnya PJT, ya mestinya PJT, gitu. Tapi itu kan sebagai dampak kolektif dari semua pihak, gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Sepanjang 2021, ada sejumlah peristiwa kriminal di Purwakarta. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah perkara pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Kami mencatat sepanjang 2021 Polres Purwakarta menangani lebih dari 1 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi pada 22 Desember lalu. Seorang tukang batagor diringkus karena telah berbuat tak senonoh kepada 3 siswi madrasah. Untuk membahas soal maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Purwakarta, saya juga mengundang Ibu Hajah Nur Aisyah Jamil, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Purwakarta. Selamat malam Ibu Nur. Selamat malam. Masya Allah, udah sering berkunjung ke sini. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Sadayana Sama keluarga juga sehat di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Ibu ini selalu semangat kalau datang ke Cerita TV, luar biasa. Ibu mau nanya nih, sepanjang 2021 ini kan kami juga sedang membicarakan kilas balik atau kaleidoskop tentang apa saja sih yang terjadi di Purwakarta khususnya ya. Nah, karena ada Ibu juga, saya ingin tanyakan nih, sepanjang tahun 2021 apa aja sih Bu yang diketahui oleh KPAI ini terkait kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak? Tentunya banyak ya. Ya, baik, terima kasih. Saya Nur Aisyah Jamil. Memang betul ya pemirsa Cipta TV bahwa di Kabupaten Purwakarta itu berdasarkan laporan dan data pengaduan kepada P2TP2A, KPAI, kemudian Polres Purwakarta juga memang meningkat ya pada saat pandemi ini, terutama yang tinggi itu kita sudah identifikasi itu KDRT Pak. Itu yang paling tinggi. Itu sampai 137 kasus per Desember gitu ya. Dari tahun 2020, 2021 sampai Desember ini kita hitung 137 kasus. Itu semuanya dilakukan oleh kepala keluarga ternyata ya. Kita survei ke beberapa kejadian karena kita punya berkewajiban untuk bagaimana klien kita ini sampai bisa kembali ke rumah, untuk bisa berbaur lagi dengan sosialisasi lagi gitu ya, sehingga betul adanya bahwa di Purwakarta itu tinggi itu KDRT. Kemudian yang pelecehan seksual memang tidak terlalu tinggi ternyata ya pada situasi pandemi. Saya justru yang khawatir itu pelecehan seksual Pak, gitu. Tapi KDRT nggak muncul ya di ranah itu, yang munculnya malah pelecehan seksual. Tapi hari ini memang kita ke P2TP2A, KPAI, dan kita juga sudah berkolaborasi dengan Ogan Lupian ya Pak ya. Jadi kalau berita-berita yang ada berdasarkan alur pelaksanaan kinerja kita itu kadang datang dari masyarakat, kemudian atau dari Polres atau pengaduan langsung begitu, atau kita visit begitu. Nah itu semua kita lakukan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Kita bertugas 24 jam ternyata ya. 24 betul. Jam. Karena alhamdulillah Bupati Purwakarta juga sudah memfasilitasi KPAI, P2TP2 termasuk Polres Purwakarta itu bagaimana kita bisa memaksimalkan peran-peran kita semuanya untuk meminimalisir perilaku-perilaku itu yang terjadi di masyarakat. Nah mungkin Pak Riana sebagai jurnalis juga mungkin memuat berita-berita seperti ini, ada nggak sih etika yang harus dikeluarkan oleh para jurnalis nih untuk mengangkat berita-berita seperti ini? Ya, ada. Tahu apa? Ada ya, tapi sebelum ke sana, tadi KDRT meningkat gara-gara ekses
harus diam di rumah ya. Jadi pandemi harus diam di rumah jadi. Pemicu utamanya itu. Asalnya mah nggak pernah ketemu, mah jadi kangen-kangen, terlalu sering ketemu jadi kesel-keselan gitu. Berbahaya juga. Jadi Soalnya kesel-keselan. diminta jajan tiap hari, belanja tiap hari. Oke, ya menarik ya tadi soal ternyata KDRT yang apa namanya tinggi kasusnya, tetapi di publik yang kemudian banyak mendapatkan perhatiannya adalah soal apa korban pencabulan terhadap anak gitu loh ya. Padahal tadi angkanya kecil gitu loh. Ya artinya ini bahwa sebelum tadi saya ke soal etika dulu ya. Ini artinya bahwa sosialisasi soal pencegahan mungkin ya Bu ya, sampai kemudian bagaimana penanganan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder persoalan perlindungan anak dan ibu ini, perlindungan perempuan, anak dan ibu ini harus lebih dimasifkan lagi gitu. Jangan sampai kemudian orang berpikirnya bahwa ternyata gara-gara kasus yang baru sekali gitu loh ya, tetapi kemudian menjadi isu nasional. Oh ternyata di Purwakarta tuh bisa kan publik begitu ya Bu ya, netizen apalagi itu hari ini tinggi ya ternyata gitu loh. Padahal ngomong bukan tinggi, wah hungkul gitu. Tinggi mah tidak, kan tadi sudah jelaskan sama ibu juga gitu kan ya. Wah tinggi ya pelecehan terhadap anak ternyata di Purwakarta. Nah ini kan hari kemudian bagaimana semua peran serta stakeholder bisa untuk itu ya, untuk apa namanya menyelesaikan untuk hal itu. Termasuk adalah juga soal medianya. Di kami misalkan kami ini punya etika, punya kode etik soal PPRA gitu. Bagaimana pedoman pemberitaan ramah anak gitu loh. Saya juga ke teman-teman se-Purwakarta selalu menghimbau jika ada persoalan kasus kriminalitas yang melibatkan anak apapun itu, mau pelecehan seksual atau anak itu sebagai korban bahkan sebagai pelaku dari kejahatan di luar pelecehannya juga, itu agar tidak diungkap identitasnya dan keluarganya juga, apalagi memuat fotonya gitu loh. Karena kenapa? Di luar itu mereka masih punya masa depan gitu ya si anaknya. Dan ya terutama psikologisnya ya. Artinya bahwa ini PPRA ini di apa namanya dibuat oleh Dewan Pers dengan stakeholder yang lain, dengan Kapolri, dengan KPA pusat dan lain-lain juga, semua stakeholder gitu. Ini penting. Satu adalah bahwa identitas korban itu tidak dimuat dengan jelas, bahkan kalau perlu inisial juga tidak boleh gitu loh gitu ya. Alamat itu jangan kan, nama orang tuanya juga nggak boleh, nama orang tuanya juga nggak usah sebetulnya gitu kan, nama orang tuanya juga nggak boleh. Kemudian fotonya juga tidak boleh dimuat, sangat tidak boleh dimuat. Ini korbannya si anaknya. Gimana sih kalau kemudian si anaknya sebagai pelaku? Sama juga sebetulnya gitu loh. Sama juga sebetulnya si pelaku, walaupun dia sebagai pelaku, tetap dia juga tidak boleh apa namanya mengungkap identitasnya. Nah yang keduanya, yang paling penting itu harus dipahami oleh teman-teman media ini adalah jika kemudian itu apa namanya hasil dari press release, press conference dari pihak aparat penegak hukum gitu ya. Nah ini harus kemudian bisa difilter gitu kan mungkin penegak hukum juga tidak bukan seorang profesional jurnalis gitu ya. Kan kalau dia press release nih Kang, dia tersangka siapa, korban siapa dan lain, walaupun mungkin namanya di ini kan. Nah harusnya difilter kembali oleh teman-teman kita yang mendapatkan press release dari penegak hukum gitu sesuai dengan PPRA. Ya udah nggak usah disebutkan, nggak usah fotonya nggak usah dimunculkan dan lain-lain gitu ya. Yang tadi saya bilang itu namanya adalah pedoman pemberitaan ramah anak. Dan ini pedoman pemberitaan ramah anak ini sehari ini Bu, untuk diketahui juga sebagai salah satu indikator kemerdekaan pers. Jadi Purwakarta, jika kemudian Jawa Barat, kemarin juga Jawa Barat ini sekarang indikator kemerdekaan pers Indonesia itu juara kedua Kang alhamdulillah di Jawa Barat. Di daerah juga kemudian diukur. Jadi Purwakarta kalau kemudian salah satunya untuk menilai indikator kemerdekaan pers itu salah satunya adalah bagaimana perlakuan media atau perlakuan kita semua atau pers terutama, atau kemudian bagaimana kemudian juga kebebasan persnya sendiri untuk bisa apa namanya bisa memberitakan soal itu, tetapi tetap dengan berpedoman pada tadi PPRA itu. Begitu. Berarti sejauh ini pers Purwakarta sudah pernah ATI ya Pak ya? Aman lah, sampai saat ini aman lah. Aman, insya Allah. Ada berarti ya. Mungkin Pak Agus Yasin ini mendengar berita yang tadi disebutkan oleh Ibu Nur nih, miris ya. Gimana nih Bapak tanggapannya? Miris ya, masalah KDRT gitu ya. Memang itu jarang terekspos gitu ya. Terus masalah kalau itu kejadiannya di sekolah, kita perlu ingat di sekolah kan untuk masa Mata Manggala. Artinya sekolah-sekolah juga harus
harus menerapkan hal itulah, jangan sampai hal-hal demikian mencoreng gitu. Terus keduanya juga saya tertarik dengan misalnya ramah anak. Nah ini saya juga belum tahu ya, contoh kasus, persoalan sekolah ramah anak, parameternya apa sih yang ramah anak? Indikatornya apa? Karena kalau yang disebut ramah anak, bangunannya juga harus ramah. Kalau tiang persegi itu berarti tidak ramah. Iya kan, kalau tiang ini ya harus pemahaman itu. Makanya saya juga karena ini untuk anak-anak juga, maka semua pihak termasuk pendidikan atau apa ya harus banyaklah berdiskusi gitu. Nah, ini keistimewaan di Purwakarta itu nggak banyak berdiskusi. Ya saya juga nuhun pada media ya, para media ini ya, memang alhamdulillah di Purwakarta kondusif ya. Paling kalau ada yang demonstratif ujung-ujungnya ya kita juga tahu persis lah kan gitu kan. Nah itu saja yang jadi pemikiran saya itu KDRT mungkin akibat ekonomi ya kemudian. Ini kan dampak COVID lagi. Ini kan jadi isu terus ya, trending topic. Segala sesuatu pasti Karena pandemi. karena pandemi. Padahal kalau kita tahu ini anggaran pandemi Purwakarta berapa sih? Mungkin Guru bisa dijelasin dengan Siap. tingginya KDRT, terus menjual Iya. beberapa Iya. kasus pelecehan seksual itu lebih rincinya Iya. karena apa sih? Faktornya. Apa kurang pengetahuan dari sisi agamanya atau gimana Ya, yang saya pahami ya dari berdasarkan studi lapangan, karena kita selalu selalu sampai ke rumahnya gitu, dikunjungin dan kita identifikasi gitu ya. Ternyata memang masyarakat Purwakarta masih punya stigma ketika terjadi kekerasan di rumah tangga, itu banyak yang tidak melaporkan sesungguhnya gitu ya. Itu juga yang dilaporkan ke kita itu atas desakan dari RT, RW gitu ya, dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa gitu. Itu yang lapor ke kita dan tercatat. Dan kita itu selalu melaporkan per 3 bulan itu ke Kemenhumham gitu ya. Dan sehingga hari ini juga Ibu Bupati mendapatkan anugerah KLA Kabupaten Layak Anak. Kemudian yang kedua mendapatkan anugerah kabupaten yang taat hukum gitu ya. Itu salah satu indikatornya adalah kalau KLA ada 710 indikator yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya bagaimana kita terhadap penanganan kasus KDRT, kekerasan dan lain-lain gitu ya, yang akan merugikan perempuan dan anak. Ternyata Ibu Bapak perlu saya jelaskan, dalam instrumen itu yang dinilai oleh Kemen PPA itu bukan tinggi rendahnya kasus ternyata, tapi bagaimana responsif pemerintah, responsif LSM, responsif organisasi-organisasi yang punya misi perlindungan perempuan dan anak bisa menyelesaikan kasus itu. Di Jakarta berapa kasus yang muncul, di Purwakarta sih termasuk tinggi juga, tapi bagaimana responsif kita dalam penyelesaian kasus-kasus itu. Dan kita juga alhamdulillah bersyukur banget karena kita selalu berkomunikasi dengan bagian hukum, dengan KPAI, P2TP2, Polres Purwakarta. Kita punya pengacara, kita punya psikolog, kita punya pekerja sosial gitu. Nah itu semua kita selalu rapat koordinasi Pak, setiap 3 bulan rapat koordinasi, kita diskusi, saya menemukan ini, solusinya ini, sampai kita semua bahas. Dan ketika menemukan kasus yang sama kita sudah mulai paham alurnya gitu, alur penanganan kasusnya, sampai kita ke pendampingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Sehingga kita juga nitipin anak Pak di Sukamiskin gitu ya, kita nitipin anak di Bogor, di Cileunsi Bogor gitu, kemudian kita juga ke Subang gitu. Jadi ada beberapa anak yang titipan kita gitu ya, dalam proses karena memang tahap anak yang berhadapan dengan hukum itu harus kita tegakkan juga hukumnya, walaupun dia anak-anak tetap hukumnya ada juga Pak gitu ya. Dan kita per 3 bulan itu kita kunjungan ke sana, ngalongok ke budak gitu ya. Dan kita sampai hari ini punya 2 anak yang kita titipkan gitu. Nah itu semua ternyata indikator Kabupaten Layak Anak itu, pertama kita sudah punya payung hukum Pak, Perda KLA, Perda Kabupaten Layak Anak nomor 1 tahun 2021. Kemudian kita punya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak nomor 16 tahun 2021. Ternyata saya juga berapresiasi di bidang perlindungan perempuan dan anak, terus
karena kita agak gejet juga Pak kalau nggak punya perdanya gitu ya. Mau gini ini gimana payung hukumnya, kita hanya menerjemahkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, dari situ aja kok kita nggak ada turunannya begitu, gimana, apa yang harus kita lakukan. Dan kebetulan saya juga di bidang perlindungan perempuan dan anak, kita concern target tahun pertama saya datang ke situ bikin perda KLA. Kemudian karena saya baru 2 tahun Pak di situ, setiap tahun saya alhamdulillah meluncurkan perda Pak, perda KLA, kemudian perda penyelenggaraan perlindungan dan anak, dan yang ketiga tahun depan kita sedang merancang perda disabilitas gitu. Karena disabilitas ternyata di Purwakarta banyak Pak, 1010 disabilitas. Apakah semua itu kita mau meluncurkan kebijakan-kebijakan termasuk daya dukung anggaran ya, agak susah kalau nggak ada perdanya gitu ya. Tuh, jadi kita bagus. didorong Berarti si lagi Ibu sekarang. lobby ke legislatifnya Dewannya bagus. Jadi tadi kalau perda banyak tertunda kurang lobby itu. Tapi ada yang Beliau kurang, aja Bu. 2 perda diborong Menurut Ibu tadi 2021 kan tuh. 1010 ya. Ya, Menurut Pak Agus itu 1011 tadi. sama satu kan kecatat. Jadi kalau ibu pasti karena dukungan gitu. Saya aja kemarin bikin surat ke DPRD sebulan tarik dijawab. Kalau dijawab kalau udah nongkrong. Kalau saya Pak itu ditongkrongin, hampir saya itu setiap minggu itu ngantor ke DPRD itu 3 hari, Senin, Rabu, Kamis itu pasti saya ke sana, ditongkrongin sampai ke ketua DPRD saya tongkrongin sampai di mana surat, alhamdulillah Pak beres itu perda. Ya, bagus. Yang biasanya naturalnya ya perda itu 2 tahun Pak. Ya, baru bisa selesai. Kita setiap tahun Pak produk perda, dan tahun depan kita produk perda disabilitas insya Allah. Kita kerjasama dengan tim akademisi karena harus ada naskah akademik gitu, itu yang kita kaji. Oke Bu, tadi selain juga upaya-upaya Ya itu dalam rangka upaya kita gitu ya. Selain dengan upaya-upaya mungkin dari Pak Budi saya minta mungkin tips atau apanya sih memang selain dari upaya yang memang sudah misalkan sudah terjadi diupayakan, pasti ada pencegahan baik dari dalam keluarga atau mungkin secara orang tua. Bapak juga mungkin kepala keluarga harusnya gimana sih? Apalagi kan ini yang disebut karena pandemi berarti larinya ke ekonomi ya, ekonomi gitu. Mungkin dari sisi lain atau dari sisi religinya nih harusnya gimana sih Pak? Oke, terima kasih. Memang tadi setelah banyak mendengarkan dari Ibu ya, Ketua KPAI. Pertama-tama saya mungkin ikut prihatin. Lepas ini salah siapa, yaitu mungkin masing-masing problem keluarga masing-masing. Tapi yang jelas secara umum mungkin ini adalah dampak ekonomi, mungkin diantaranya. Paling tinggi. Iya, dampak ekonomi kalau yang saya dengar itu. Nah, di mana hari ini kan kita jangankan yang besar mungkin, jangankan yang kecil ya, yang besar juga hari ini banyak yang jatuh, tapi juga sebaliknya gitu. Kita kalau melihat dari sisi negatif ya tentu juga akan berbanding lurus dengan sisi positif, karena ada beberapa sektor usaha lain juga yang memang berkembang ya, termasuk mungkin di media digital, bahkan kuliner ya, sekarang kan via online shop gitu. Nah ini tinggal kreativitas. Tadi kalau berbicara tips mungkin saya melihat secara umum ada pergeseran nilai memang hari ini secara umum, di mana orang semua dengan COVID ini gagap. Jadi yang namanya gagap itu kan kadang-kadang kurang konsentrasi untuk menyikapi, akhirnya tidak ada orientasi konkret yang memang menjadi step-step penanganannya. Sehingga ya dengan kejadian itu tentu utamanya adalah permasalahan moralitas mungkin ya, balik lagi. Makanya hari ini yang tren itu dalam dunia pendidikan boarding school atau pondok pesantren mungkin yang lebih banyak. Jadi ketika hari ini sekolah mohon maaf yang formal kedinasan itu banyak online ya. Nah, kalau di pesantren kan masih tetap melakukan secara offline misalnya. Tapi alhamdulillah secara dampak Covid-nya juga teratasi. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tips juga, utamanya adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan menurut saya, sehingga bagaimana kita diuji kesabaran kita dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dengan sabar dan peningkatan keimanan dan ketakwaan itu akan memunculkan konsentrasi baru.
akhirnya menimbulkan budaya yang lama juga telah hilang, budaya musyawarah. Iya. Jadi apa-apa sekarang itu kadang di keluarga mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi. Sampai tingkat RT aja kan pemilihan sekarang. Dulu musyawarah. Nah, saya sih bukan tidak sepakat dengan pola seperti itu ya. Tapi kan itu ya jangan sok-sok demokratis lah gitu loh. Akhirnya kan kita berantem terus. Di tingkat Ini RT. berdampak itu. Baru Mulai tingkat presiden, gubernur, bupati, sampai tingkat RT itu sekarang seperti itu. Nah, kalau di keluarga harus sistem seperti itu, voting terus kan repot. Ya, mudah-mudahan akhirnya berantem itulah. Gitu kan. Nah, tradisi musyawarah itu ya semoga ini ya itu kan menjadi tradisi nenek moyang kita lah ya yang harus saya jaga ya rasa. Sehingga terjadi sinergitas komunikasi dan chemistry-nya kembali dapat sehingga tetap rukun dan sama-sama menjalankan roda rumah tangga dan lebih baik lagi komunikasi ya. secara lebih baik. Oke, baik, terakhir mungkin Ibu Nur, gimana nih upaya supaya anak-anak kita dihindarkan dari orang-orang yang berniat melecehkan atau Ya, kalau menurut pandangan saya memang kita kembali ke normal sains ya, jadi keutuhan nilai yang sesungguhnya yang sering kita anut, yang sering kita gembor-gembor oleh nenek moyang kita gitu ya, saling menghargai, saling mencintai, gotong royong itu kan bagian dari normal sains. Anak-anak sekarang walaupun ada digitalisasi di rumah, tapi bagaimana kita menyeimbangkan informasi gitu ya Pak ya, kita anak dapat informasi banyak dari HP-nya, dari TV-nya, tapi bagaimana peran orang tua juga menumbuhkan, menyampaikan, memberikan mengkomunikasi dengan anak. Jadi ketika anak dapat informasi baru, kita memberikan pemahaman, pencerahan, menjelaskan lagi sehingga anak tidak utuh gitu dapat informasi dari HP, dari laptop, dari TV, tapi bagaimana orang tua juga bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak sehingga nanti akan berimbang. Saya bukan tidak setuju dengan anak pegang HP ya, tapi bagaimana orang tua juga berperan di sini. Peran orang tua, iya betul gitu ya. Salah satu usaha orang tua dalam kita bersama untuk menciptakan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu memang betul tadi norma sains, kemudian harmonisasi di rumah tangga. Rata-rata memang korban kekerasan di rumah tangga itu rumah tangganya yang tidak harmonis gitu ya. Jadi ketahanan keluarga itu memang penting. Peran pemerintah di situ harus hadir, peran LSM harus hadir gitu sehingga kita sama-sama harus bahu-membahu bagaimana menciptakan harmonisasi keluarga. Oke, baik. Ibu Nur hatur nuhun, Pak Budi hatur nuhun, Pak Diana dan Pak Agus juga hatur nuhun sudah hadir di cakap-cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersilaturahmi ketemu lagi pada episode-episode selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik pemirsa, rupanya cakap-cakap malam hari ini telah berakhir. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.